Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiqah Nursa Fitri, NIM 192180032. Saya dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, jurusan PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran IPA menggunakan Adobe Flash. Materi yang saya dapatkan adalah mengenai udara bersih bagi kesehatan tema 2, subtema 1, kelas 5 SD. Sebelum masuk ke materinya, kita berdoa dulu ya teman-teman. Selesai. Sebelum masuk ke materinya, ini adalah tujuan dan kompetensi dasarnya. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Yuk kita simak materinya terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada manusia dalam bentuk video pembelajaran. Selamat menyaksikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiqah Nursa Fitri, NIM 192180032. Saya dari Universitas Muhammadiyah Purworejo dari jurusan PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, sistem pernapasan. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Ada yang tahu bagian-bagian dari organ pernapasan pada manusia ini? Yang pertama, gambar A adalah hidung, yang kedua adalah faring, yang ketiga adalah laring, yang keempat adalah trakea, yang kelima adalah bronkus, yang keenam adalah paru-paru, yang terakhir adalah diafragma. Jadi proses pernapasan pada manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. Ada yang tahu hidung itu untuk apa, faring itu untuk apa? Yuk kita simak penjelasannya. Hidung adalah tempat masuknya udara melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua, mengenai faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga adalah laring. Laring disebut juga dengan tekak. Laring terdapat di bagian belakang faring. Yang keempat adalah trakea. Trakea disebut juga dengan batang tenggorokan. Trakea terdapat pada jaringan yang disebut dengan silia. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea, serta terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Alveolus yang terakhir adalah terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Materi yang selanjutnya adalah mengenai paru-paru. Ini adalah gambar dari paru-paru.
Gambar A mengenai paru-paru, gambar yang B mengenai bronkus kiri, gambar yang C mengenai otot-otot di dinding bronkus, gambar D mengenai ruang udara dalam bronkus, gambar E mengenai bagian dalam bronkus, gambar F mengenai alveoli, gambar D mengenai ruang udara di alveoli, gambar H mengenai pembuluh darah, gambar I mengenai bronkiola. Nah, ini adalah salah satu gambar dari paru-paru. Materi yang selanjutnya mengenai gerakan otot diafragma saat bernapas. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Otot bernapas utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Proses terjadinya saat menghirup udara adalah yang pertama, udara masuk, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, pada gambar yang kedua adalah saat membuang napas, otot diafragma akan berelaksasi dan saat otot tulang-tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan menghembuskan udara yang berisi karbon dioksida. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, itu penjelasan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan hewan ada hewan cacing, serangga, ikan, pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah cacing. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Materi yang kedua adalah serangga. Serangga disebut juga dengan trak insekta. Serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Alat pernapasan serangga disebut juga dengan trakea. Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, materi yang selanjutnya adalah ikan. Ikan disebut juga dengan pisces. Ikan bernapas menggunakan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna hitam muda dan selalu lembab. Materi yang keempat adalah amfibi. Amfibi disebut juga dengan hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air. Pada saat masih menjadi kecebong, bernapas menggunakan insang. Saat sudah menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Materi yang selanjutnya adalah hewan reptil. Hewan reptil misalnya seperti ular, kadal, cicak, dan buaya. Hewan reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Lalu materi yang selanjutnya adalah sistem pernapasan pada burung, atau yang disebut juga dengan aves. Burung bernapas dengan pasang paru-paru. Burung, paru-parunya terletak di dalam rongga dada. Udara yang masuk mengandung oksigen melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung
menghirup udara sebanyak mungkin saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, materi yang terakhir adalah hewan mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Hewan mamalia ada dua jenis, yaitu hewan mamalia darat dan hewan mamalia air loh, teman-teman. Ada yang tahu apa hewan mamalia bernapas menggunakan apa? Ya, hewan mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Alat pernapasan mamalia darat seperti gambar kuda yang ada di gambar adalah hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, itu penjelasan mengenai sistem pernapasan pada hewan. Selanjutnya, saya akan mengerjakan soal kuis tentang sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Nama lain dari hewan insekta adalah hayo apa? Serangga, burung, mamalia, buaya. Ya, serangga. Hore, kita mendapatkan skor 10. Nih skornya. Lalu, yang kedua, alat pernapasan serangga adalah hayo apa teman-teman? Paru-paru, trakea, insang, kulit. Ya, jawabannya adalah trakea. Hore, kita mendapatkan skor 20. Pertanyaan yang ketiga, alat pernapasan yang merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah hayo apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah paru-paru. Hore, kita mendapatkan skor 30. Pertanyaan yang keempat adalah gelembung-gelembung halus di dalam paru-paru yang merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida disebut hayo apa? Bronkus, bronchiolus, diafragma, atau alveolus? Ya, jawabannya adalah alveolus. Pertanyaan yang kelima adalah hewan berikut ini yang bernapas dengan paru-paru adalah A. Ikan dan paus, B. Lumba-lumba dan kuda, C. Berudu dan ikan, D. Ikan dan lumba-lumba. Ya, jawabannya adalah lumba-lumba dan kuda. Hore, kita mendapatkan skor 50. Pertanyaan yang keenam adalah kita bernapas menghirup A. Oksigen, B. Karbon dioksida, C. Hemoglobin, D. Uap air. Ya, jawabannya adalah oksigen. Pertanyaan yang ketujuh teman-teman, hidung merupakan salah satu alat pernapasan yang berfungsi sebagai A. Sebagai tempat penyaringan udara, B. Tempat keluar masuknya udara, C. Untuk keluar udara pernapasan, D. Penyerapan oksigen. Ya, jawabannya adalah A. Sebagai tempat penyaringan udara. Pertanyaan yang kedelapan adalah pada saat terbang, seekor burung menghirup udara sebanyak-banyaknya dan menyimpan dalam A. Trakea, B. Pundi-pundi udara, C. Paru-paru, D. Insang. Ya, jawabannya adalah B. Pundi-pundi udara. Pertanyaan yang kesembilan adalah ikan bernapas dalam air menggunakan A. Paru-paru, B. Trakea, C. Kulit, D. Insang. Ya, jawabannya adalah insang. Hore, kita mendapatkan skor 90. Pertanyaan yang terakhir ya, proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada manusia dinamakan A. Peredaran darah, B. Pencernaan, C. Pernafasan, D. Pembuangan. Ya, jawabannya benar. C. Pernafasan. Hore, kita mendapatkan skor 100. Kita kembali ke menu utama ya teman-teman. Nah, ini adalah profil saya. Nama saya Rofika Nusa Fitri, NIM 192180032 dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dan ini adalah daftar pustakanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, penjelasan mengenai udara bersih bagi kesehatan sudah selesai. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan berdoa ya. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.